ya, yang sebenarnya baru sudah dimulai persis pada tahun 2000. Craig Venter dulu ketika di Amerika mengumumkan tentang Genome Project ya tahun 2000 oleh Bill Clinton pada saat itu dianggap bahwa tentang misteri kehidupan kira-kira akan mulai diakhiri. Dan kemudian kita lihat perkembangan teknologi kedokteran sampai dengan asal-usul sampai sekarang dan terus terjadi. Nah, penelitian independen yang dilakukan oleh Dr. Arief ini menariknya itu karena mungkin akan mencari model-model baru dari penelitian yang biasanya terlalu bersifat didaktik, saintifik gitu. Nanti akan saya ceritakan beberapa hal. Dr. Arief dulu pernah mengatakan tentang dia memetakan gen dari kuda soa dan putih yang meronge ya, sapi putih yang ada di Moyo Hulu itu yang sangat endemik, Sumbawa endemik, karena dua-duanya diduga waktu itu kita berdiskusi dikaitkan dengan kedekatannya genetik kuda Sumbawa dengan kuda Mongol. Nah, kita tahu perjalanannya Mahuan, catatan Mahuan pada masa Cheng Ho, itu dia memang menuliskan, membawa tentang kuda dan sapi. Dan itu kenapa kemudian sapi putih di Sumbawa itu yang endemik itu tetap dianggap sebagai yang agak sakral karena mungkin ada hubungannya dengan asal usul dari sejarah genetik dari kuda dan sapi itu. Nah, yang kedua yang menarik kenapa ini menjadi penting diselenggarakan di Sumbawa karena ada beberapa hal. Satu, kalau kita lihat tadi Arief mengutip Mahsun ya, itu batas antara percampuran kompleksitas semua bahasa-bahasa Melanesia, Austronesia itu bertemunya di Sumbawa, bahkan di dalam satu pulau. Jadi hukum Van der Tuuk II tentang tata bahasa pergeseran lafal ya, RTM, itu ada di Bima dan di Sumbawa. Jadi kedekatan bahasa-bahasa Sumbawa ke bahasa Jawa, Melayu itu lebih dekat dibandingkan dengan bahasa Bima yang notabene-nya ada berdampingan gitu. Karena bahasa-bahasa Bima lebih dekat dia dengan bahasa-bahasa sebelah timur Indonesia. Pertanyaannya kenapa dalam titik batas itu? Data yang arkeologi yang lain, kenapa pemujaan atau artefak tertua dan paling jauh dari pemujaan Hindu-Buddha itu ada di Pulau Sumbawa? Saya kira prasasti Wadupaa, ya artefak Wadupaa yang ada di Bima, di Teluk Sape, itu adalah yang paling jauh. Kita tidak menemukan setelah itu jejak-jejak artefak dari tradisi Hindu-Buddha atau tradisi prasejarah Indonesia itu bisa ditemukan. Kalau kita lihat juga tentang dalam sastra, kisah Sang Bima misalnya, yang berbicara tentang mengkombinasikan seluruh sastra-sastra, cerita-cerita hikayat Mahabharata, Ramayana, cerita Panji, kemudian cerita Menak, semuanya itu digabung, selalu titik tolaknya itu mulai dari dasar itu. Nah, kita lihat juga kenapa aksara-aksara yang ditemukan baik dari barat dan timur, paling lengkap itu ditemukannya di Pulau Sumbawa. Aksara Lontara yang berasal dari atas kita temukan di Sumbawa, kemudian aksara Jawi juga temukannya di Sumbawa, di Bima, kemudian huruf Melayu, kemudian juga Jawa yang Hanacaraka juga kita bisa temukan di situ. Itu artinya bahwa Sumbawa itu tempat pertemuan, melting pot, baik dari arus barat maupun arus timur. Nah, belum lagi nanti kita akan membicarakan tentang genealogi ya, bagaimana arus dari pesebaran orang-orang Sumbawa sebelum dan pasca Tambora, yang kemudian itu mempengaruhi
perubahan-perubahan genetika yang ada di Sumbawa. Kita tahu misalnya pasca tadi ditekankan oleh Suryo, bagaimana pasca Tambora, sebenarnya kalau kita lihat satu-satunya suku di bumi dari sedikit yang ada yang mengalami eksperimen tentang daya tahan atau daya tahan budaya untuk mengatasi perubahan iklim, itu adalah suku Sumbawa ini. Karena dia yang betul-betul berhadapan 2 tahun non-stop, bahkan ada sekitar 10 tahun ya panjang tentang kelaparan, mereka harus adaptasi tentang perubahan iklim pasca Tambora. Dan ini elemen-elemen yang menarik sebenarnya. Jadi kita melakukan penelitian dari Dr. Arif ini, menariknya bukan pada semata-mata kita ingin mencari identitas orang Sumbawa, karena itu saya kira kalau kaitannya dengan sifat-sifat dasar itu suatu yang sangat baru ya. Tetapi kaitannya bagaimana satu daerah itu mendapatkan momentum begitu kuat dengan posisi yang tepat itu di dalam perubahan kesadaran yang ada ini. Nah, kebetulan ini saya sedang di rumahnya Galam Zulkifli ya, dengan Muhyiddin Dahlan juga, karena kita sedang membicarakan hal yang sama, terinspirasi oleh penelitiannya Dr. Arif ini. Kalau Dr. Arif ini berdasarkan atas penelitian pemetaan gen yang mutakhir ya, baru berdasarkan atas algoritma dari DNA. Nah, kebetulan kami itu ngelihat Galam itu secara naluriah itu membuat satu lukisan 3 lapis yang dibuat di situ ada Einstein, kemudian ada Darwin, dan kemudian ada Mars. Apa hubungannya ini kemudian dengan ini? Nah, 3 kategori ini, Einstein, Darwin, Marx, sebenarnya sedang berbicara tentang satu hal, yaitu apa yang disebut dengan quantum evolution coherence. Jadi bagaimana Einstein bicara dalam tradisi relativitas dan mekanika kuantum, itu kalau Anda tahu kan kalau mekanika kuantum itu berbicara tentang posisi dan posisi dan kecepatan, posisi dan momentum. Kalau Anda mengetahui satu posisi, maka Anda tidak mengetahui momentum secara cepat. Demikian sebaliknya, begitu Anda tahu momentum, Anda tidak tahu posisi secara tepat. Nah, kalau misalnya kita lihat di Sumbawa, sekali Anda tahu posisi yang strategis ini, saya bicarakan dengan latar belakang sejarah, belum lagi kalau saya katakan bahwa Sumbawa itu letaknya persis di tengah-tengah Indonesia, ya, dan ada momentum yang selalu hadir di dalam tradisi sejarah Sumbawa itu, letup Tambora, kemudian arus, garis dalam Walsea, kemudian perubahan flora dan fauna dan seterusnya itu, tetapi kita tidak tahu momentumnya kapan terjadi, begitu posisi. Nah, Darwin bicara tentang evolusi dan Marx bicara tentang koherensi. Nah, sekarang itu ada pendekatan yang ingin melengkapi pemetaan genom ini, yaitu yang disebut sebagai quantum evolution coherence ini. Jadi artinya, saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa memetakan, melanjutkan riset-riset yang dilakukan oleh Dr. Arif ini dalam kerangka baru ini, maka sumbangannya itu tidak saja untuk orang-orang Sumbawa, tetapi tentang loncatan kesadaran atau kuantum itu yang dilakukan untuk kawasan yang ada di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Karena kebetulan sekarang pun, ini selama 2 tahun terakhir, itu ada satu upaya ya, mereka menarik dalam melihat tentang pemetaan kesadaran atau perubahan kesadaran global. Kenapa muncul virus sekarang ini? Kenapa muncul perubahan noosfer, itu kesadaran bersama dari kesadaran global dari umat manusia. Kenapa begitu cepatnya satu meme itu berkembang dari satu tempat yang ke tempat? Nah, mereka melakukan dengan pendekatan yang sama itu terhadap apa yang disebut sebagai jejak dari Lotus Bor Padmasambhava. Padmasambhava ini kita ketahui adalah seorang
dalam tradisi Buddhisme Tibet, ya pada abad ke-7, dan mereka hidup dan dianggap bahwa semua perjalanannya, upacara-upacara yang dilakukannya dan terkait dengan masyarakat itu mencerminkan tentang 8 dimensi dari kuantum, dari fisika kuantum sekarang ini. Tetapi dari situ kemudian dia mencoba menjawab tentang persoalan-persoalan masa kini yang sedang ada. Teman-teman nanti bisa melihat filmnya, bisa saya share bagaimana perjalanan perfilman ini itu dilakukan. Demikian juga ada satu seri lain itu melihat apa yang disebut Dakini Code. Jadi kode Dakini itu yang terkait dengan Padmasambhava ini itu yang mencoba memetakan ke arah mana sebenarnya evolusi dan apa artinya hidup. Jadi teman-teman sekalian terinspirasi oleh penelitiannya Dr. Arif ini saya sebenarnya masih berdebar-debar untuk menunggu ya bagaimana sebenarnya keragaman mutasi yang ada di dalam sekuensi DNA itu, tetapi dari sudut pendekatan kesungguhan yang dilakukannya aja, karena gini, misalnya Dr. Arif itu pernah ngomong gini, bahwa meskipun telah terjadi perubahan, terjadi 200 tahun letusan Tambora, tetapi ternyata terumbu karang pada tingkat dasar itu tidak masih eksis, jadi lebih tua dari ratusan atau ribuan tahun yang ada. Jadi mereka masih menentukan eksistensinya. Begitu juga tentang kehadiran hiu paus misalnya. Begitu juga terhadir dengan komunitas ubur-ubur yang ada di Teluk Saleh itu. Jadi saudara-saudara sekalian, menariknya menurut saya apa yang dilakukan oleh Dr. Arif ini justru pada posisinya melakukan penelitian ini. Jadi pada sekitar Teluk Saleh, pada Pulau Sumbawa, dan kemudian nanti tugas dari interpretasi itu melihat momentum apa yang akan bisa diambil dalam penelitian ini. Karena itulah kenapa pendekatan yang harus dilengkapi dalam ini, apa yang saya sebut dengan quantum evolution coherence, itu menjadi sangat. Saat itu ingin memfokuskan memang pada kawasan sekitar Teluk Saleh. Karena itu mungkin peristiwa di mana momentum dan posisi, baik dalam sejarah maupun di dalam ruang waktu, itu yang paling signifikan. Kira-kira gitu. Nah, aktif ketika itu, dan kalau kita lihat di sekitar Teluk Saleh itu hampir semua suku bangsa di Indonesia itu ada. Kita bisa temui orang Makassar di situ, kemudian orang Buton, orang Bugis, orang Mandar, orang Bima, orang Sumbawa, orang Dompu, orang Jawa, orang Madura, bahkan orang Aceh ya. Tapi kemudian dilihat suku mana kira-kira yang interaksi, kira-kira kawin-mawin yang jarang dilakukan. Nah, seingatan masa kecil, tentu aja kemudian saya terkejut karena saya pikir Donggo itu waktu masa kecil saya Donggo itu kan daerah relatif tertutup. Ingat nggak dulu ada pemberontakan Donggo dan selalu mereka itu menunjukkan self identity yang kuat. Nah, persepsi saya tentang masa kecil itu ternyata tidak terlalu terkonfirmasi mungkin, atau mungkin masih terkonfirmasi dengan penelitian DNA ini dengan asumsi bahwa interaksi yang ada di Donggo itu tidak terlalu kuat. Nah, karena itu kemudian Pak Zulkarnain kemudian memberikan rekomendasi beberapa tempat. Saya kira pada saat itu betul Profesor Maksud dan Burhan ya tadi mengatakan bahwa bahasa itu memang perlu dijadikan sebagai standar. Nah, salah satu ukuran kenapa mengambil kawasan ini di samping tentang jumlah dari DNA atau sampel yang akan diambil, itu karena tadi itu kenapa pertanyaan-pertanyaan dasar itu selalu muncul di sana. Misalnya pertama, kenapa paling jauh kita bisa menemukan tentang artefak prasasti terjauh ada di sana, Wadupaa. Kenapa kemudian perjanjian Sumpah Palapa misalnya tentang Dompo selalu dikaitkan di sana. Kenapa kemudian asal-usul titik tolak perjalanan, pemberhentian, dan semua sastra itu muncul di
kawasan-kawasan itu. Tambora ada di situ, letusan Tambora, kemudian juga beberapa peta. Kalau kita lihat peta-peta terakhir perjalanan Portugis yang dibuat oleh Liechtenstein, itu juga melihat perjalanan menuju ke Pulau Moyo, ke Pulau Maya. Nah, jadi kawasan itu kemudian apalagi kemudian didukung dengan perkembangan biosfer, human biosfer yang terjadi di kawasan itu. Jadi kawasan ini meskipun dia secara kontemporer dalam masa kini itu sangat keras terinteraksi dengan dunia luar, tetapi juga masih menyisakan beberapa peristiwa-peristiwa atau momentum yang terjadi pada masa lampau yang masih bisa ditelusuri. Nah, ternyata kemudian kita belum tahu tentang hasil penelitian yang ada itu, ternyata banyak jejak yang kemungkinan akan menjanjikan nanti perubahan itu. Pertanyaan yang kedua, kemudian, untuk apa penelitian ini? Apakah kita hanya dalam kerangka ingin mengetahui satu identitas, atau ingin mengetahui tentang kehadiran, atau apa arti dalam satu konsep ya, tentang life, tentang kehidupan. Nah, dari sinilah kemudian kita terinspirasi diskusi dengan teman-teman di Jogja, saya dengan Galam Zulkifli, kebetulan Galam ada satu lukisan yang dia lakukan, menurut saya sangat cukup fenomenal itu. Salah satu eksperimen pertama, mungkin Galam pada awalnya tidak terlalu menunjukkan itu, tidak memaksudkan sebenarnya lukisan itu untuk teori ini. Tetapi karena ini termasuk karya pertamanya, yang dibuat di dalam 3 dimensi secara serentak, mungkin nanti Bung Suryo bisa men-share ya karya ini. Saya sudah kirim ke WA Anda, itu ada yang dilakukan di OpenSea, jadi mudah untuk dilihat tentang perubahannya. Kemudian saya mencoba mencari koneksi tentang 3 pikiran dasar fundamen dari orang-orang ini. Einstein, kemudian Darwin, dan kemudian Marx. Ketiga ini. Meskipun Einstein bukanlah penemu sebenarnya dari mekanika kuantum, dan itu bagian yang sama dengan, maksud saya sejajar pada masa relativitas, tetapi kemudian saya menemukan satu kata kunci yang cukup menarik, yang kemudian ternyata bisa menjadi cara untuk melihat penelitian genetik yang ada ini. Jadi tentang quantum evolution coherence ini. Jadi gini teman-teman sekalian, perkembangan sekarang di dalam algoritma kuantum atau quantum computer yang terjadi sekarang ini, dan arah dari, kita kan sudah dengar sekarang, sudah ada blockchain, kemudian ada metaverse yang ada, dan the next generation setelah itu akan muncul pada tataran baru ini. Sederhananya begini, bahwa pengetahuan atau kesadaran, pada satu masa dalam tataran perkembangan evolusi, itu masing-masing grup di dalam satu spesies itu mengalami perkembangan evolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ada kecepatan lambat, ada kecepatan sedang, dan ada kecepatan yang cepat untuk melakukan adaptasi ya terhadap perubahan. Ini kemudian yang dilakukan juga oleh penelitian tadi Alfred Russel Wallace tentang kemampuan adaptasi di dalam melakukan evolusi. Nah, quantum evolusi itu bukan ketiga-tiganya. Mereka melakukan satu lompatan yang di luar dari pola-pola yang ada selama ini. Dan lompatan itulah yang membuat momentum baru di mana kesadaran tiba-tiba terbentuk. Pertanyaan ini kemudian yang kembali kalau kita lihat dalam sejarah, kenapa pada satu masa, satu kawasan, satu orde, itu tiba-tiba ada kesadaran yang sangat kuat yang kemudian kita tidak temukan pada masa sebelumnya. Kenapa misalnya pada abad 5 sebelum Masehi, itu tiba-tiba muncul kesadaran itu di seluruh dunia. Di situ masa Pitagoras, masa Musa, masa Buddha, masa Konghucu, serentak terjadi perubahan kesadaran di seluruh ini. Nah, apakah ini terkait dengan quantum evolution ini, yang kemudian coherence, mempengaruhi agama-agama, dan kemudian juga ada masa
di mana misalnya revolusi industri ketika itu muncul serentak. Apakah kesadaran yang muncul pada yang terjadi sekarang ini ya, mulai tahun 95 kemudian dalam revolusi informasi, digital, dan mengalami perubahan yang sangat cepat yang terjadi sekarang ini. Atau pertanyaan itu muncul misalnya tentang pada abad ke-9, kesadaran lompatan kuantum, evolusi, dalam kesadaran yang kita tidak temui pada masa sebelumnya dan juga masa sesudahnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat. Nah, kaitannya dengan ini, kemudian saya mencoba melihat, jangan-jangan nanti dari serpihan penelitian-penelitian yang ada tentang Sumbawa sekarang ini, mungkin nggak tempat ini itu akan menjadi, dia bisa menjadi posisi sebagaimana dalam kuantum, atau dia sebagai momentum yang terjadi dalam perubahan. Apakah itu bisa diciptakan coherence? Bayangannya gini teman-teman sekalian, kalau kita sekarang ya tentang sistem pengetahuan, kita membuat satu akumulasi pengetahuan. Kita belajar dari SD, SMP, dan seterusnya, kemudian orang yang pintar yang paling tahu banyak tentang sistem pengetahuan. Tapi begitu ditemukannya Google, maka monster Google itu sudah menggantikan sebenarnya seluruh perpustakaan itu. Kita cukup menanyakan tentang Google dan ini. Nah, pada masa ketika evolusi kuantum itu, kita tidak perlu belajar lagi di dalam kerangka itu, tetapi kita bisa hanya melakukan kontak saja, itu yang disebut dengan quantum entanglement, ya, melakukan difusi kuantum terhadap kesadaran yang ada, tiba-tiba semua pengetahuan itu bisa kita ketahui, karena pengetahuan bisa di-download tanpa melalui satu proses belajar biologi yang kita kenal sekarang. Dan ini sekarang yang sedang dicari, semua yang sedang dibangun. Jeff Bezos membangun proyek ini, Elon Musk sedang membangun proyek ini, kemudian juga Virgin Records, semuanya mereka mencoba bekerjaan dengan itu. Nah, riset-riset yang dilakukan oleh Arif dengan independen, betul ini membutuhkan daya yang sangat besar sebenarnya, karena nekatnya aja Arif ini, dan saya kira intuisi dia yang menunjukkan, memungkinkan kita nanti akan bisa masuk ke dalam penelitian ini. Teman-teman sekalian, ini saya kira respon saya ya, saya senang sekali masukan-masukan dari Profesor Mahsun tadi tentang bahasa, itu keunikan kenapa itu bisa terjadi di Sumbawa, begitu juga tentang corak dari naskah ya, kaligrafi, teks ya, font yang ada itu, dan Sumbawa cepat untuk melakukan respon itu. Saya tidak terlalu tertarik penelitian ini nanti terkait dengan sifat-sifat orang Sumbawa. Saya kira masih jauh itu kaitannya dengan masalah DNA ini, karena DNA ini berbicara tentang rentang waktu yang sangat panjang ya, bukan sesuatu yang pendek. Terima kasih, Suryo. Baik, Bang.